Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing contoh langkah penyambungan kabel fiber optik menggunakan splicer atau dengan di splicing ya. Jadi di sini cuma sharing saja karena buat info saya tidak pernah mengikuti pelatihan FTTH dan juga tidak punya sertifikat seputar atau tentang FTTH. Jadi di sini saya sharing saja atau kita belajar bareng-bareng saja ya. Jadi di video ini nantinya saya coba menyambung kabel fiber optik drop core ke drop core atau yang seperti ini ke yang sama-sama seperti ini, hitam ke hitam ya. Kemudian nanti juga saya coba dari drop core ke potongan patch core seperti ini. Dan juga nanti dicoba juga untuk contoh menyambung kabel FO dari serat optiknya langsung, misalnya yang 2 core atau 4 core ya, yang misalnya seperti ini 2 core ke pigtail. Jadi kita sambung ke pigtail. Ini biasanya digunakan untuk jalur ODP ya, seperti ini. Di sini saya menggunakan splicer Tarmok dengan tipe TFT 0612X splicer. Jadi langsung saja ya, saya proses ke penyambungan dari kabel fiber optik drop core to drop core yang seperti ini. Jadi yang pertama kita kupas dulu, ini saya potong saja ya. Dan mungkin nanti di video ini saya tidak skip-skip ya, paling coba dipercepat saja prosesnya. Jadi nanti mungkin videonya agak panjang ya, karena kita sambil belajar bareng saja. Ini untuk proses splicing atau penyambungan menggunakan splicer. Untuk pemotongan menggunakan tang hijau ini tidak perlu panjang-panjang sampai mentok, cukup di 30 atau 35 ya di angkanya. Di sini ada angkanya. Ini bisa dipotong dulu. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita kupas claddingnya atau coatingnya ya, atau pelapisnya yang biasanya warna biru, warna orange. Untuk pengupasannya tidak perlu dihabiskan, jadi kita sisakan sekitar setengah senti ya. Nah, ini kita sisakan sekitar setengah senti. Nih ya, terlihat ya, biru-birunya tidak saya habiskan sampai kulit hitamnya, jadi masih ada sisa. Kemudian kita lap menggunakan tisu yang sudah dibasahi dengan alkohol ya. Pakai tangan juga sebenarnya ya nggak apa-apa sih, tapi ada baiknya pakai tisu, pakai alkohol, karena nanti berpengaruh ke elektrodanya. Itu menurut info, jadi biar elektrodanya tidak cepat kotor dan nanti cepat tumpul gitu ya. Ini kemudian kita potong menggunakan cleaver. Untuk cleaver bawaan dari splicernya itu biasanya ukurannya sudah dipaskan antara potongan, ujung potongan dan juga nanti didudukan dari splicernya. Jadi ini bisa langsung dipaskan saja mentok seperti ini ya. Seperti ini mentok, atau di angka ini sekitar mungkin di angka 13, 14, 15 mili ya. Seperti ini. Kemudian dipotong. Nah, karena ini cleavernya yang sudah otomatis, jadi tinggal ditutup, sudah motong otomatis. Kalau yang masih manual, ditutup dulu baru di sini ditekan ya. Nah, ini sudah terpotong. Ini hasilnya pendek ya, jadi cuma sekitar 1 sentian. Ini tinggal dimasukkan ke splicernya. Ini saya nyalakan dulu ya, untuk splicernya saya nyalakan dulu. Nah, ini sudah ready, tinggal dibuka, kemudian dipaskan ke dalam dudukannya. Ini bisa dibuka ya. Nah, ini bisa dibuka, kemudian karena menggunakan cleaver yang bawaan, jadi ini bisa sudah pas seperti ini. Kalau belum pas, patokannya adalah ujung dari core fiber optiknya itu tempelkan sedekat mungkin dengan ujung-ujung elektroda di yang biru-biru ya, di biru-biru itu dipaskan ke mendekati elektrodanya. Jadi seperti ini misalnya ya, tutup.
bisa ditutup dulu. Kemudian kita siapkan kabel yang satunya lagi. Jangan lupa untuk memasangkan sleeve protektornya. Ini ukurannya sesuai dengan besar kabelnya. Di sini saya menggunakan yang 6 mm ya. Ini dimasukkan dulu. Kalau di outdoor, teman-teman ada baiknya juga selain bisa menggunakan isolasi listrik yang warna hitam ya, juga bisa menggunakan head shrink atau isolasi bakar untuk melindungi nanti sambungannya. Jadi bisa dimasukkan dulu head shrinknya. Ini untuk ukurannya bisa 6 mm, bisa juga 5 mm. Kemudian baru masukkan selongsong pelindungnya atau sleeve protektornya. Seperti ini. Kemudian ini saya proses kupas dulu seperti di langkah yang tadi ya. Untuk pengupasan yang kedua ini mungkin saya skip saja ya. Nah, ini sudah saya kupas. Tinggal dipasang ke splicernya. Dibuka dudukan yang sebelah kanan ya. Untuk prosesnya bisa kiri dulu, bisa kanan dulu, sesuai keinginan teman-teman. Untuk pemasangan selongsongnya juga bisa disesuaikan mau yang di sebelah mana ya, bebas. Kemudian pasangkan ke V-groove-nya atau yang warna biru ya biasanya ya. Di warna biru itu dipasangkan sedekat mungkin dengan elektroda atau di tengah-tengahnya ya. Seperti ini. Karena ini sekali lagi karena ini menggunakan cleaver yang bawaan dari splicernya, ini biasanya sudah pas kalau ujung sini dimentokkan ke dudukan splicernya. Jadi tinggal dipasangkan saja. Ini biasanya sudah otomatis pas ya. Tinggal ditutup. Seperti ini sudah. Kemudian coba ditutupkan. Karena di splicer ini tidak otomatis, tidak disetting otomatis, jadi ketika ini ditutup, proses splicing tidak berjalan otomatis. Kita harus tekan dulu tombol set di sini. Baru nanti ada informasi apakah core-nya sudah sejajar atau belum ya. Nah, ini sudah sejajar ya. Yang sebelah sini 1,0, yang di sini 0,8, ini untuk posisinya. Nah, ini sudah selesai. Hasilnya untuk pengurangan redamannya di dalam sambungan itu 0,01 dB. Jadi sudah sangat bagus ya. Kemudian kita bisa buka dulu untuk pemanasnya. Sebelum ini dibuka, ini bisa digeser dulu sleeve protektornya biar nanti tidak patah ya. Tidak minimalisir patahnya. Ini bisa dimentokkan ke sini, baru dibuka. Kemudian jari kita bisa menekan seperti ini di bagian sini. Yang ini juga baru kita buka ya. Jari kita seperti ini, kemudian ini dibuka. Yang ini juga dibuka. Nah, jadi nanti ini masih tertahan. Yang sebelah sini tidak takut tergeser-geser. Kemudian diangkat pelan-pelan. Ini bisa sambil dimasukkan seperti ini ya. Bisa diangkat dulu atau bisa dibiarkan seperti ini. Kemudian ini sambil diangkat pelan-pelan saja. Nah, seperti ini bisa dimasukkan pelan-pelan. Digeser ya, digeser pelan-pelan. Intinya kita hati-hati saja. Kemudian untuk posisi di sleeve protektornya ini kan ada besinya ya, ada pelindung besinya. Besi penguatnya ini ada baiknya diposisikan di bagian atasnya drop core. Jadi nanti ada di tengah-tengah, di atasnya drop core yang ada V-nya atau ada cekukannya ya, ada coakannya seperti ini. Kemudian dipasang ke pemanasnya, dipaskan di tengah dan ditutup. Ini bisa ditutup. Kemudian ini ada indikator sedang memanaskan. Ditunggu sekitar 20-30 detikan sesuai settingan dari splicernya. Ini nanti ada alarm kalau sudah selesai dan lampunya juga akan padam. Ini di sini masih nyala ya. Nah, itu sudah padam untuk LED-nya dan ada notifikasi sudah selesai. Ini bisa dibuka dan hati-hati ini panas ya. Bisa diangkat pelan-pelan, biasanya memang lengket. Jadi sudah umum kalau lengket. Nah, kalau di splicernya dipasang di sini ada pendinginnya. Sebenarnya ini ada bawaan pendinginnya, plat pendingin. Ini bisa ditaruh di atasnya, di bagian atas ini ya.
Karena ini tadi saya lupa tidak pasang, jadi tidak ada plat pendinginnya. Nah, setelah sudah terpasang seperti ini, kita bisa melindungi menggunakan heat shrink atau isolasi bakar ya, seperti ini. Atau bisa juga diisolasi menggunakan isolasi listrik biasa. Ini kemudian bisa kita bakar menggunakan korek ya. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini untuk sambungan yang drop core ke drop core. Kemudian saya coba contohkan untuk kabel, kombinasi kabel yang kedua, yaitu dari drop core ke patch core. Ini saya potong lagi saja ya, untuk kabel yang tadi baru disambung, ini saya potong lagi saja. Nah, ini kali ini saya menggunakan drop core yang nanti disambung ke patch core, seperti ini. Ini biasanya sering digunakan untuk jalur yang ada di rumah klien yang masuk langsung ke ONT atau ke routernya ya. Langsung saja, sama pertama kita bisa masukkan dulu sleeve protektornya. Kemudian karena ini di dalam rumah, teman-teman bisa melindungi menggunakan heat shrink atau isolasi bakar ataupun tidak. Jadi ini di sini saya contohkan tidak menggunakan isolasi bakar, cuma protektor saja. Kemudian ini saya kupas seperti di langkah yang awal tadi ya, yang di contoh pertama. Untuk ukurannya juga sama, sekitar 30 atau 35 ya. Kemudian kita kupas pelapis core-nya atau fibernya menggunakan tang yang kuning atau striper ya. Ini seperti biasa disisakan setengah sentian. Kemudian dilap ya menggunakan tisu beralkohol. Kemudian dipotong menggunakan cleavernya. Ukurannya juga sama ya. Saya mentokkan atau sekitar, kalau di angka ini sekitar 15 mili. Saya pasangkan ke splicernya. Untuk ujung dari core-nya ini berada di tengah-tengah, di sedekat mungkin dengan area tengah-tengah elektroda ya. Itu biasanya hasilnya bagus. Tutup dulu, kemudian proses ke yang patch core. Untuk mengupas patch core, kita tidak menggunakan tang kupas yang hijau, tapi menggunakan striper. Di sini ada striper yang 2 atau 3 ya lubangnya. Ini kita bisa menggunakan yang paling besar, seperti ini. Ini untuk ukurannya sekitar 1, 2, 3 sentian seperti ini. Ini dikupas dulu untuk kulit yang paling luar dari patch core-nya. Kemudian kita buang juga untuk serabut pelindung. Bisa menggunakan tang atau biar lebih mudah bisa juga menggunakan gunting ya. Ini juga dibuang. Kemudian kita kupas pelindung yang kecil yang warna putih seperti pigtail ya. Nah, ini kita untuk mengupasnya harus sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung sampai ke pangkal ya. Tapi kita harus mengupasnya sedikit demi sedikit. Kalau isi dari stripernya ada 3, kita bisa menggunakan yang tengah. Yang sini dipotong sedikit demi sedikit. Nah, nanti akan muncul core-nya. Saya kupas dulu sedikit demi sedikit ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Disisakan sedikit untuk putih-putih yang di tengah itu ya, yang kecil. Nah, kemudian biasanya di patch core itu masih ada pelindungnya lagi untuk core-nya. Ini kita kupas menggunakan yang lubang paling kecil ya. Kita kupas lagi. Nah, ini sudah terkupas dan tidak semua patch core ada pelindungnya lagi. Jadi biasanya pelindungnya cuma dari yang putih-putihnya saja, yang seperti pigtail saja ini. Kemudian kita potong menggunakan cleaver ya. Untuk ukurannya
ini tidak dimentokkan kuning-kuningnya, tapi ada baiknya agak mundur ya, yang dimentokkan yang putih-putih saja. Jadi biar nanti bisa maju di bagian splicernya, di dudukan splicernya. Jadi kalau buat patokan mungkin di angka 18-an di cleaver ini ya. Dan dipotong. Kita pasang ke splicernya. Ini biasanya untuk patch core agak melengkung, bisa dilurus-luruskan dulu. Buka dudukan splicernya ya, kemudian dipasang. Untuk posisinya sama saja, sedekat mungkin dengan tengah-tengah ujung elektroda. Kemudian, nah ini sudah pas ya. Kita tutup, kemudian tekan set ya, karena sekali lagi untuk splicernya tidak disetting otomatis, jadi manual. Saya klik atau saya tekan tombol set. Baru nanti dicek untuk alignment-nya atau posisinya sudah pas atau belum. Ini sudah pas dan sedang menyambung. Sudah selesai, mendapatkan hasil 0,01 dB. Nah ini ya. Sebelum dibuka, ini bisa pelindungnya bisa didekatkan dulu seperti ini. Kemudian ini dibuka. Ditekan bagian yang ini ya. Atau karena ini patch core, jadi tidak terlalu menarik, tidak terlalu tertarik ya. Ini tidak begitu kuat untuk nariknya, ini bisa langsung dibuka saja. Dan ini juga seperti biasa, jari yang tengah bisa menekan bagian sini. Intinya biar tidak saling tertarik ya. Nah ini sambil dibuka. Nah ini sudah tidak sampai patah, kemudian diangkat pelan-pelan. Kemudian ini dimasukkan untuk pelindungnya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah masuk, tinggal kita buka. Untuk pemanasnya tinggal dipanaskan. Kalau untuk patch core tidak begitu khawatir untuk patah, karena memang patch core-nya kan lemes ya, jadi tidak begitu saling menarik. Tinggal dipanaskan, ditunggu sampai nanti indikator lampunya mati. Nah ini sudah selesai untuk pemanasannya, tinggal diambil. Nah ini sudah jadi ya, seperti ini. Karena ini biasanya di dalam rumah, ini kita tidak perlu menambahkan isolasi pelindung, tinggal dipasang ke router ya kalau yang ini biasanya ya. Nah selanjutnya saya contohkan penyambungan fiber optik yang core, langsung core seperti ini, biasanya 2 core atau 4 core ya, ke pigtail. Jadi ke pigtail yang kecil yang seperti ini ya. Ini biasanya dipasang ke ODP atau ke roset ya. Nah yang ini, untuk cara penyambungannya kita bisa kupas dulu ya. Ini sesuai keinginan saja. Ini misalnya bisa dipotong atau tidak, itu sesuai kebutuhannya di lapangan itu nanti seperti apa. Jadi di sini saya cuma sharing saja untuk contoh menyambung di core-nya langsung seperti ini. Misalnya saya akan menyambung yang warna kuning ya, atau yang warna orange. Saya langsung kupas saja untuk yang warna orange ya. Di kira-kira misalnya 2 sentian untuk panjangnya. Nah ini sekitar 2 sentian saja untuk panjangnya. Nah ternyata untuk yang orange ini patah ya, sudah patah, mungkin terbentur. Jadi saya coba gunakan yang biru. Saya ganti yang biru, daripada ganti kabel, nyari kabel lagi ya. Saya gunakan yang biru saja. Nah ini sudah saya kupas. Dilap pakai tisu. Kemudian kita gunakan cleaver ya. Untuk cleavernya di sini saya menggunakan jalur yang di sebelahnya yang kecil, jadi bukan jalur yang untuk drop core. Kemudian untuk ukurannya, kulit yang tidak terkelupas, yang tidak dikupas atau biru-birunya itu mentok di penggaris cleavernya seperti ini. Kemudian dikunci ya, potong. Nah ini sudah terpotong seperti ini hasilnya.
Kemudian kita coba pasangkan ke splicernya. Seperti biasa, untuk patokannya itu ujungnya sedekat mungkin dengan elektroda, tapi tidak sampai lebih. Kira-kira itu di tengah-tengah antar elektroda. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dulu. Kita siapkan untuk pigtailnya. Cara mengupasnya sama seperti yang patch core tadi ya. Kita kupas sedikit demi sedikit menggunakan tang string yang tengah. Bisa setengah senti dulu, 1 senti dulu ya. Tergantung kekuatan dari kulit ininya, patch core-nya atau pigtailnya. Nah, sudah seperti ini. Tinggal kita kupas kulitnya atau pelindungnya menggunakan lubang yang kecil sendiri, paling kecil. Nah, ini sudah kena, tinggal dilap lagi menggunakan tisu ya. Kemudian di cleaver atau dipotong menggunakan cleaver. Sama seperti yang tadi. Jadi ujung yang kuning dari pigtail itu mentok di penggarisnya. Didudukan dari cleavernya seperti ini ya untuk contohnya. Dikunci, kita potong. Nah, ini sudah terpotong. Kemudian kita pasang. Nah, ini kelupaan, kita gunakan sleeve protector ya. Jadi ya memang seperti biasa, yang sering lupa ini sleeve protectornya. Ini saya menggunakan yang kecil, yang besi pelindungnya atau kawatnya cuma 1. Ini yang kecil, tapi yang agak panjang ya. Ada yang lebih pendek lagi. Ini saya kebetulan adanya yang panjang, jadi saya pakai yang panjang saja. Kemudian dipasang ke splicernya. Dikunci, kemudian coba kita set. Ini ya. Apakah posisinya sudah pas atau belum? Nah, ini sudah pas, sudah sedang menyambung. Dan sudah selesai, hasilnya 0,01. Jadi sudah bagus ya. Kemudian kita buka pemanasnya. Kita buka tutup splicernya. Jangan lupa untuk sleeve protectornya sebelum pengunci yang ini dibuka, ini bisa didekatkan dulu untuk meminimalisir tertarik dan patah ya hasil sambungannya. Dekatkan dulu seperti ini, kemudian dibuka satu persatu ya seperti ini. Nah, kemudian bisa diangkat pelan-pelan sambil mendorong atau memasangkan sleeve protectornya. Karena ini bukan drop core, jadi bisa sambil dimiringkan bisa ya. Nanti dia meluncur sendiri sesuai di tengah-tengah. Sambungan yang terkelupas kulit fibernya, kulit core-nya itu di tengah-tengah sleeve protectornya, kemudian dipanaskan. Nah, ini sudah selesai untuk proses pemanasannya. Ini hasilnya seperti ini ya, udah kenceng. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk contoh proses penyambungan kabel fiber optik menggunakan mesin fusion splicer. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin sedang sama-sama belajar seperti saya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.